شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah sadaqallahul azim wa ma'na wallahu a'lam bimuradih. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama kenikmatan iman Islam dan juga kenikmatan sehat walafiat. Sehingga syukur alhamdulillah dengan kenikmatan tersebut kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, beriktikaf di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita, silaturahminya kita di tempat ini disertai dengan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan selalu kehariban alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'u tabi'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para dewan guru yang senantiasa al-fakir hormati dan semoga Allah muliakan. Tak lupa kepada DKM Masjid An-Nur beserta jajaran pengurus yang saya hormati pula dan semoga Allah muliakan. Dan juga tak lupa yang saya hormati dan semoga Allah muliakan para kasepuhan dan yang disepuhkan, para tokoh dan yang ditokohkan, seluruh jamaah bapak-bapak yang hadir pada pagi menjelang siang ya. Mudah-mudahan tentunya langkah demi langkah, niat demi niat kita berdiam di tempat yang mulia ini sejak melaksanakan taklim, mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengutarakan apa yang disabdakan, apa yang dikatakan oleh Abdullah al-Intoqi rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Nasoihul Ibad disebutkan khamsun hunna min dawail qalbi inda qaswatihi, bahwasanya ada 5 perkara yang mana 5 perkara tersebut termasuk min dawail qalbi, yang 5 tersebut termasuk obat hati ingda qaswatihi, ketika kerasnya hati kita. Wa hadhil khamsatu mahudhatun min kalami sayyidil jalil Ibrahim al-Khawasi,
yang mana 5 perkara yang menjadi obat hati ini ma'khudzatun, diambil min kalami Sayyidil Jalili Ibrahim, dari Sayyid Jalil Ibrahim Al-Khawasi. Kama dzakarahu An-Nawawi fit Tibyan, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi fit Tibyani di dalam kitab At-Tibyan. Wa zada ba'duhum ala hadhil khamsati asya'a katsiratan lakin ba'duha yadkhulu fiha. Apa saja yang termasuk obat hati ketika hati kita mulai keras, ya. Kalau hati udah mulai keras maka nasihat tidak akan diterima, susah untuk melaksanakan kebaikan, berat rasanya ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hati sudah mulai keras. Maka di sini para ulama menafsirkan, menjelaskan, ya, memberitahukan kepada kita ketika hati sudah mulai keras maka ada penawarnya, ada obatnya. Apa saja? Yang pertama adalah mujalasatus sholihin. Yang pertama adalah selalu berbarengan dengan orang-orang yang soleh. Ai ahlil khairi, berbarengan dengan ahli kebaikan. Sehingga ketika kita berbarengan dengan orang-orang yang soleh, kemudian disitulah kita menerima nasihat demi nasihat, sedikit-sedikit diterima, kemudian setelah diterima dilaksanakan segala nasihat-nasihat dari orang-orang yang soleh yang tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati yang tadinya keras menjadi luluh, ingin melaksanakan ibadah, ingin melaksanakan sholat, ingin melaksanakan taklim, ya, karena selalu berbarengan dengan orang-orang yang soleh. Huduru majalisil wa'dhi, maksud berbarengan dengan orang-orang soleh bisa menghadiri majelis-majelis taklim, bisa hadir di tempat pengajian, ya. Karena kalau kita seumpamanya silaturahmi ke para ulama, ya, dalam hatinya malu, nah, ya, tetapi ketika kita bisa hadir di tempat taklim, di tempat pengajian yang berada di villa, nah, yang berada di masjid-masjid yang diadakan taklim, maka setelah melaksanakan sholat subuh tidak beranjak dulu, ya, dari masjid, tetap duduk, tetap diam di masjid yang mulia ini. Tentunya ini merupakan salah satu obat hati ketika hati kita sudah mulai keras. Wahbaris sholihin, ya, kemudian mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang soleh, ya. Wa ahbaris sholihin wa yadkhulu fi dzalika asimtu wal uzlah. Setelah kita mendengarkan nasihat-nasihat, kemudian masuk ke dalam hati kita rencana, ya, di dalam hati kita niat, di dalam hati kita mau melaksanakan apa yang didengar oleh kita semua dari orang-orang yang soleh, ya. Nah, ini yang pertama, mujalasatus sholihin. Jadi kalau kita berbarengan, berteman dengan orang-orang yang soleh, ingin terbawa solehnya, ya, sama seperti kita berbarengan dengan orang yang menjual minyak wangi, ya, maka akan tercium bau wanginya. Sama ketika kita berbarengan, berteman dengan orang yang soleh, tentunya sedikit-sedikit akan terbawa solehnya. Ya, ketika orang tersebut pergi ke pengajian, ikut ke pengajian. Ya, ketika orang tersebut rajin melaksanakan sholat berjamaahnya, terbawa melaksanakan sholat berjamaahnya. Mujalasatus sholihin. Sedikit-sedikit hati yang tadinya keras, tidak mau menerima nasihat, ya, enggan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, sedikit-sedikit
hatinya mulai luluh, kemudian setelah itu mau melaksanakan ibadah walaupun hanya sedikit ya, tetapi insya Allah istiqomah, kemudian hati yang keras menjadi luluh ya, sehingga ketika ada pengumuman pengajian langsung beranjak, ketika ada suara azan langsung ya melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah waqiraatul Qur'ani. Salah satu dari obat hati itu adalah sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita ya. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, maka berbagai pahala akan diberikan kepada kita semua. Kenapa? Karena yang dinamakan Al-Quran adalah lafdun munazzalun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati. Apa itu Al-Quran? Lafaz yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan ibadah bagi siapa saja yang membacanya ya, tidak dipungut biaya ya. Kita tinggal membaca Al-Quran, itu akan menjadikan pahala, akan menjadikan obat hati ketika hati kita sudah mulai keras. Bahkan dalam salah satu keterangan, man qara'a al-Quran, barang siapa orang yang membaca Al-Quran wahuwa fis sholati, orang tersebut sedang melaksanakan sholat, kana lahu bikulli harfin mi'ata hasanatin. Kalau kita sedang sholat, kemudian di dalam sholat kita membaca Al-Quran, ada Al-Fatihah, ada surat-surat pendek, ada surat-surat yang panjang ya, berarti kita ketika sholat sedang membaca Al-Quran. Maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kana lahu bikulli harfin, dari setiap huruf yang dibaca oleh kita ketika sholat ya, mi'ata hasanatin, satu hurufnya akan dibalas oleh Allah menjadi 100 kebaikan. Satu huruf ya, bukan satu surat, bukan satu ayat, tapi satu huruf sudah dibalas oleh Allah menjadi 100 kebaikan. Sehingga semakin banyak huruf-huruf yang dilafadzkan oleh kita ya ketika melaksanakan sholat, maka semakin banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ya, ada surat Al-Falaknya, ada surat Al-Mulkunya, ada surat An-Nasnya. Ketika kita melaksanakan sholat, maka dari setiap satu hurufnya akan dibalas menjadi 100 kebaikan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waman qara'a al-Qur'ana fi ghairi sholah, barang siapa orang yang membaca Al-Quran fi ghairi sholati, di luar sholat, selesai melaksanakan sholat membaca Al-Quran, selesai melaksanakan doa setelah sholat membaca Al-Quran, kemudian selesai zikir kepada Allah membaca Al-Quran, ala wudu'in ya, kemudian punya wudu, falahu bikulli harfin khamsu wa isruna, maka setiap hurufnya dibalas oleh Allah menjadi 25 kebaikan. Berbeda ya, kalau kita membaca Al-Quran sedang sholat, maka satu hurufnya dibalas menjadi 100 kebaikan. Tapi di luar sholat dalam keadaan punya wudu, maka setiap hurufnya dibalas menjadi 25 kebaikan. Sebetulnya banyak sekali kebaikan-kebaikan dari Allah. Maha Rahman dan Rahimnya Allah, asal kitanya mau istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, banyak sekali pahala-pahala yang akan kita dapat ya. Kemudian waman qara'al Quran ala ghairi wudu'in, barang siapa orang yang membaca Al-Quran ala ghairi wudu'in, tidak punya wudu ya. Di rumah kita membaca ya bacaan Quran tapi tidak punya wudu,
Ya, boleh. Nah, maka baginya dari setiap huruf itu ada 10 kebaikan. Ya, kita tidak punya wudhu nih, kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ada berapa huruf? Banyak. Ya, dari setiap hurufnya itu akan menjadi 10 kebaikan. Ya, itulah mukjizat Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ayat suci Al-Quran. Ya, jadi kita jangan sampai seharian tidak membaca Quran, terlewat dari membaca Al-Quran. Ya, tidak apa-apa satu ayat, ya, satu surat, selesai melaksanakan sholat fardu saja. Ya, setelah assalamualaikum kemudian berdoa kepada Allah, ingin diampuni segala dosa-dosa, ingin diberkahkan rezekinya, ingin diberkahkan keluarganya, anak-anaknya diberikan kesehatan, dan juga mudah-mudahan keluarganya selalu dilindungi oleh Allah. Nah, setelah selesai melaksanakan doa, kemudian membaca Al-Quran. Ya, berapa juz? Jangan terlalu banyak. Ya, karena pekerjaan yang lain sudah menunggu. Mau satu surat silahkan, mau satu ayat silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Nah, ya, selesai melaksanakan sholat. Nah, ya, kita gunakan waktu sebentar untuk membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran insya Allah akan menjadi obat hati ketika hati sudah mulai keras. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ikhlaul batin. Apa ikhla itu? Mengosongkan perut. Ya, bitaati al-qalili minal halali fa inna aklal halali ra'su kulli li'annahu yunawwirul qalba. Mengosongkan perut bisa dengan melaksanakan ibadah puasa, atau kita makan makanan yang halal tetapi tidak terlalu banyak. Ya, fa inna aklal halali ra'sul kulli li'annahu yunawwirul qalba. Kalau kita makan, ya, sewajarnya saja, karena kalau kekenyangan biasanya malas untuk bekerja, malas untuk beribadah kepada Allah. Ya, karena ketika kekenyangan naik ke mata. Kalau sudah naik ke mata itu ngantuk bawaannya. Kalau sudah ngantuk maka males. Nah, ya, ada panggilan dari Allah, ya, azan sholat duhur, selesai melaksanakan makan. Nah, ya, males bawaannya. Kenapa? Karena kebanyakan makannya, kekenyangan perutnya. Silahkan isi sewajarnya saja. Ya, supaya apa? Li'annahu yunawwirul qalba, supaya bercahaya hatinya. Ya, tidak dipenuhi dengan makanan, tetapi di situ ada cahaya di dalam hati sehingga ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, niatkan makan untuk kuat melaksanakan ibadah, bukan sekedar karena lapar, bukan karena nafsu, ya, keinginan, tetapi jadikan makan pun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kuat di dalam melaksanakan taat, kuat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, bahkan dalam salah satu keterangan, salah suhisolin turisul qaswata fil qalbi, ada juga yang mengatakan 3 perkara yang mewariskan hati menjadi keras. Apa saja? Yang pertama, hubut to'ami, cinta terhadap makanan. Ya, ya, kalau sudah cinta terhadap makan, maka akan banyak makannya.
sehingga sedikit ibadahnya kepada Allah. Kalau sudah sedikit ibadahnya, bahkan sampai tidak melaksanakan ibadah, itu akan menjadi keras hatinya, diakibatkan dari cinta terhadap makan. Kemudian yang kedua, wahubun naum, cinta terhadap tidur. Ya, kalau kebanyakan tidur sama males untuk melaksanakan ibadah. Ya, datangnya waktu subuh mata masih ngantuk. Ya, padahal azan terdengar dari mana-mana. Tetapi karena cintanya terhadap tidur, ya dilanjutkan tidurnya, tidak menghiraukan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 kali, 2 kali, sampai beberapa kali, sehingga mewariskan hatinya menjadi keras, ya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, perkara yang bisa mewariskan ya kerasnya hati, wahubur rohati, yakni suka senang-senang. Ya, kalau suka senang-senang di dunia tentunya akan melupakan sang pencipta, akan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau istri kita diajak ke mall berbelanja, ya senang hatinya, tidak terasa dari mulai jam 10 keluar sore. Nah, ya karena terlalu apa? Senang hatinya. Nah, kalau sudah senang, lupa segalanya, lupa kepada Allah, ya lupa taklim, lupa sholat, lupa ibadah kepada Allah. Ya, itu yang ketiga. Jadi yang ketiga dari penyakit hati atau obat hati tadi, yang pertama mujalasatus sholihin, yang kedua wa qiraatul Quran, yang ketiga wa ikhlaul batin. Ya, yang pertama bersama orang-orang yang soleh, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga mengosongkan perut ya dari barang-barang yang haram, ya atau bisa dengan berpuasa. Kemudian yang keempat, wa qiyamul lail, yakni melaksanakan sholat di waktu malam. Sholatun nafilati, dalam artian sholat sunnah, ba'dal istiqodhi, setelah bangun dari tidur. Nah, ya. Wa qiyamul laili di sini kita bisa melaksanakan sholat sunat tahajud, bisa melaksanakan sholat sunat hajat. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya, kalau kita ingin diluaskan rezeki oleh Allah, dipermudah segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunlah di waktu malam, ya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qiyamul lail dengan melaksanakan sholat di waktu malam. Insya Allah ya segala urusan akan dipermudah oleh Allah, rizkinya akan diberkahkan oleh Allah, walaupun tidak banyak tapi cukup untuk menafkahi keluarga. Ya, istrinya jadi soleh penurut, anaknya jadi soleh-solehah, ya sehingga di keluarga diberikan keberkahan oleh Allah, adem ayem. Nah ya, damai rasanya, tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, semuanya masalah terselesaikan, ada jalan keluarnya karena kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering beribadah qiyamul lail, sholat sunnah di waktu malam. Karena ini pun tidak mudah bagi kita, ya kita bangun di waktu malam ketika orang-orang terlelap tidur dengan berbagai mimpinya, tetapi kita bisa terbangun di waktu malam melaksanakan qiyamul lail, sholat sunat tahajud, beristighfar, berdoa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak selamanya hidup di dunia.
Ya, suatu saat kita akan menyusul orang-orang yang sudah meninggal dunia, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita sudah meninggal dunia. Tentunya kita pun sama akan seperti mereka, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari kita melihat kesenangan di dunia yang ada ujungnya, ketika kita sudah meninggal dunia maka tidak akan ada yang dibawa, semuanya akan ditinggalkan kecuali amal ibadah kita semasa hidup di dunia. Dengan melaksanakan taklim, dengan melaksanakan qiyamul lail, insya Allah ya, pahala demi pahala yang tentunya akan dibawa oleh kita ketika kita sudah meninggal dunia. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, watadorru'u ingda sobahi ya, yakni zikir di waktu malam ya. Watadorru'u ingda sobahi ay ingda kurbihi, atau berzikir dekat-dekat di waktu subuh. Nah ya, ayatadorru'ul baqi fi awakhiril lail, yakni kita menangis ya fi awakhiril lail, di akhir malam ya. Sepertiga malam kita bertaubat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu waktu tajalliyah. Kenapa kita memilih di sepertiga malam? Li'annahu waktu tajalliyah, karena waktu itu termasuk waktu datangnya cahaya ke dalam hati, wa nuzulir rahmah, dan waktu tersebut turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum datang waktunya subuh kita berzikir ya, sambil menunggu datangnya waktu subuh ya. Jangan tidur lagi, selesai melaksanakan qiyamul lail, sholat sunat tahajud, dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, berdoa kepada Allah, karena kita semua sebagai hamba Allah yang tentunya banyak dosa-dosanya. Wazada baduhum ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan, menambahkan kasrotal istighfari, selain kita bertaubat, selain kita berdoa, kasrotal istighfari, memperbanyak bacaan istighfar, astaghfirullahal azim, wa dzikrul maut, kemudian mengingat-ingat akan kematian. Bagaimana kalau saat ini Allah mencabut nyawa kepada kita semua, padahal kita belum siap, amal ibadah kita belum banyak ya, dosa-dosa belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa kita nanti hidup setelah kematian? Ingat terhadap kematian ya, sehingga ketika kita ingat terhadap kematian, maka berbagai amal ibadah akan kita laksanakan, karena itu satu-satunya bekal untuk kita nanti di akhirat. Wa ziyaratal kuburi ya, selain itu kita berziarah ke alam kubur ya, berziarah ke kuburan. Karena apa? Supaya kita ingat bahwa tempat kita sesungguhnya adalah di kuburan ya. Rumah hanya sementara, hotel hanya sementara, apartemen hanya sementara, tetapi semuanya akan kembali ke alam kubur ya. Ingat kembali kepada kematian, mu'tabiron bihali sukaniha wa musahadatan man fin naz'i. Kemudian kita semua sekarang ya, syukur alhamdulillah, tahadus binikmah, kita semua masih diberikan umur yang panjang, masih sehat walafiah sampai detik ini, sampai tanggal 10 bulan Muharram yang dinamakan dengan hari Asyura ya. Asyura itu dari asrun ya, tanggal 10 di bulan Muharram. Tentunya banyak sekali amalan-amalan pada hari ini ya, tanggal 10 bulan Asyura. Bahkan dalam salah satu keterangan ya, ada 12 amalan ya yang dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Muharram, yakni pada hari ini ya. Dikatakan oleh para ulama ya,
bahwasanya ada 12 amalan yang diunggulkan pada hari ke-10 bulan Muharram. Apa saja? Yang pertama, waqad addaha ba'duhum isnatai asyarata khislatan wahya as-sholatu. Yang pertama adalah memperbanyak sholat sunat mutlak. Ya, sholat sunat mutlak itu tidak ada kaidnya, bukan sholat sunnah duha, bukan sholat sunat tahajud, bukan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Itu mah udah sepantasnya kita laksanakan ya. Sholat 5 waktu itu mah sudah terbiasa ya, qobliyah ba'diyahnya, duhanya dan lain sebagainya. Tapi pada hari ini dikhususkan yakni dengan melaksanakan sholat sunat mutlak. Usolli sunnatan lillahi ta'ala, perbanyak sholat sunat mutlak ya. Bisa kapan saja silahkan ya. Selesai melaksanakan sholat duha 4 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunat mutlak ya. Perbanyak sholat sunat amalan pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian yang kedua adalah wasaum. Apa artinya? Berpuasa ya. Sumu atasi'a wal asyiro ya. Puasalah kalian semua di tanggal 9 dan 10 ya. 9 dan 10 berarti 9-nya kemarin ya, tidak apa-apa. Di sini dikatakan bahwa an Abi Qatadah su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syami yaumi asyura. Ditanya baginda Rasul, wahai Rasul, apa pahalanya bagi orang yang melaksanakan puasa di tanggal 10 bulan Muharram? Faqala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukafiru sanatal madiyah, bisa kifarat 1 tahun dosa-dosa yang telah lalu ya. Itu yang kedua ya, kita melaksanakan ibadah puasa di tanggal 9 atau tanggal 10 ya, tanggal 10 sekarang bisa. Kemudian yang ketiga, wasilaturahmi, dengan memperbanyak silaturahim ya. Nah, pada saat ini pun ya, kita semua sedang melaksanakan silaturahmi. Selain ta'lim, kita bisa berkumpul di suatu majelis, kita semua bisa bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Nah, berarti kita sudah melaksanakan amalan-amalan pada tanggal 10 bulan Muharram ya, dengan memperbanyak silaturahmi. Kemudian yang keempat wasodakotu, perbanyak sodakoh ya. Harta yang kita punya ya, sejatinya adalah milik Allah ya, tetapi kita bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk apa? Untuk tabungan nanti di akhirat ya. Karena ketika kita punya uang 10.000, kemudian kita masukkan ke dalam kotak amal, disodakohkan 5.000, maka hakikatnya harta kita yang sebenarnya adalah yang disodakohkan ya. Sehingga perbanyak sodakoh pada tanggal 10 bulan Muharram, yakni di hari Asyura. Kemudian yang kelima, wal igtisalu. Apa iktisal? Mandi ya, adus ya. Ketika kita mau sholat Jumat disunatkan adus ya. Ketika datang tanggal 10 bulan Muharram pun kita disunatkan untuk melaksanakan igtisalun, yakni mandi atau adus ya. Kemudian yang keenam, wal iktihalu. Apa iktihal? Memakai sifat nah ya, atau bahasanya memakai celak ya di mata. Nah, itu sunnah ya di tanggal 10 bulan Muharram. Selanjutnya waziyaratu alimin, disunatkan pada tanggal atau amalan tanggal 10 bulan Muharram, ziyaratu alimin, ziarah ke para ulama ya, ziarah ke para
ulama itu semuanya akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Tadi sudah disebutkan termasuk mujalasatus sholihin, berbarengan dengan orang-orang yang soleh, yang tentunya bisa mengobati hati kita ketika hati kita sudah keras jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan, ini yang sering kita laksanakan. Apa? Ya, yang kedelapan adalah mashu ro'sil yatimi. Ya, apa? Mengusap kepala anak yatim. Ya, karena bertepatan tanggal 10 bulan Muharram itu termasuk Idul Yatama. Ya, hari rayanya anak-anak yatim. Ya, sehingga disunatkan pada tanggal 10 bulan Muharram mashu ro'sil yatimi, yakni sunat mengusap kepala anak-anak yatim. Ya, dalam artian bukan hanya sekedar mengusap doang, tetapi menyantuni. Ya, memberikan sebagian harta kita untuk anak-anak yatim. Ya. Jadi kalau kita punya rizki, tentunya santuni anak yatim pada tanggal 10 bulan Muharram. Ya, bukan hanya setahun sekali, silahkan ketika kita punya harta maka sisihkan sebagian harta kita untuk kehidupan anak-anak yatim. Ya, karena banyak sekali pahalanya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan diterima dari Abi Darda. Qala ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun yasku qaswata qalbihi. Ya, jadi datang kepada baginda Rasul seseorang yang keras hatinya. Ya, qala atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudroka hajatuka. Wahai baginda Rasul, ya, aku ini ingin hatinya lembut dan hajat-hajatku, keinginanku terkabul. Ya, maka kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijawab, arhamil yatimi, sayangilah anak-anak yatim. Ya, wamsah rosahu, kemudian usaplah kepalanya. Kemudian wa'ud imahu, berilah makanan bagi anak-anak yatim. Ya, yalina kolbuka, maka engkau akan lembut hatinya. Dan setelah itu watudriku hajat, ya, akan terkabul segala hajat-hajatmu. Ini kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingin hatinya lembut, maka kasihani anak yatim, santuni anak yatim, elus kepalanya, minta doanya, insya Allah akan dipermudah dalam kehidupannya, akan diberkahkan rizkinya, ya, akan terkabul segala hajat-hajatnya. Ya, jadi yang kedelapan mashu ro'sil yatimi, yakni mengusap kepala anak-anak yatim. Ya, kemudian apalagi yang kesembilan watausiatu alal iyali. Apa artinya? Memberikan kegembiraan, keluasaan kepada siapa? Kepada keluarga. Kita punya istri, ajak istri kita jalan-jalan supaya hatinya senang. Ya, sehingga terucap di dalam mulutnya, ya, doa-doa bagi keluarga, terutama bagi suami, ya, berkah dalam rizkinya, ya, tentunya berkah dalam keluarganya. Jadi memberikan kegembiraan nih pada hari ini, ya, tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian iyadatu maridin, yang ke-10 adalah menjenguk orang yang sedang sakit. Ya, jika ada tetangga kita, ada kerabat kita, ada keluarga kita yang sedang sakit pada saat ini, maka jenguklah orang-orang yang sakit. Ini termasuk
amalan-amalan di tanggal 10 bulan Muharram ya. Kemudian apalagi taklimul adfar, memotong kuku. Nah, ini pun termasuk ya kebersihan di dalam badan. Ya, datangnya tanggal 10 bulan Muharram, selain melaksanakan sholat sunnah, puasa, silaturahmi, sodakoh dan yang lainnya, taklimul adfari diantaranya amalan tanggal 10 bulan Muharram yakni memotong kuku ya. Kemudian apalagi yang terakhir yang nomor ke-12, qiraatu suratil ikhlas alfa marrotin. Apa artinya? Amalan tanggal 10 bulan Muharram yakni membaca surat Al-Ikhlas berapa kali? 1000 kali. Nah, ya yang sempat, yang ada tujuan ya untuk akhirat, tentunya tidak merasa berat hatinya untuk membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad sebanyak 1000 kali ya. Bahkan ada juga yang mengatakan tanggal 10 bulan Muharram ya amalannya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali ya. Tidak sedikit tetapi tidak banyak ya. Kalau diniatkan di dalam hati ya, sambil kita berdoa mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menginginkan pahala untuk bekal nanti di akhirat, maka tidak ada yang berat bagi kita semua ya. Waktu kita korbankan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Ikhlas, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Jadi mudah-mudahan tentunya yang hadir di sini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan bagi kita semua pada tanggal 10 bulan Muharram ya gunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, walaupun tidak semuanya 12 kita laksanakan, tapi salah satu kita laksanakan mumpung kita masih diberikan kesempatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan sholatnya, bisa dengan puasanya, bisa dengan silaturahminya, bisa dengan sodakohnya atau amalan-amalan ibadah yang lainnya ya. Mudah-mudahan tentunya kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah amal kebaikan untuk bekal nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya pribadi dan umumnya untuk segenap jamaah. Marilah kita tutup pengajian ini dengan pembacaan doa. Harapan mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutairuna biha min jamil sayyat wa tarfuna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi
ilmina. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.